Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 3 September tahun 2022. Ini sungguh adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka percayalah bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti memelihara, memberkati, dan menolong kita untuk melewati hari ini. Amin. Puji Tuhan, hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita kembali renungkan firman Tuhan dan mempersilakan Tuhan bicara kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang keempat dan pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul renungan kita pada pagi hari ini, jangan meremehkan anugerahnya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama dalam judul perikop, Lambang Pengepungan Kota Yerusalem. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Yehezkiel telah melihat kemuliaan Tuhan dan akhirnya tiba saatnya untuk menyampaikan peringatan Tuhan atas kaum Israel. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel tentang penghakiman Yerusalem dengan memberikan sejumlah tindakan simbolis. Dalam pembacaan pasal hari ini, kita mendapati beberapa penekanan yang Tuhan nyatakan untuk menggambarkan kondisi yang akan menimpa kota Yerusalem. Yang pertama adalah, Yehezkiel diminta untuk memperagakan Yerusalem yang terkepung oleh pasukan musuh dengan ia berbaring ke kiri selama 390 hari dan ke kanan selama 40 hari. Pengepungan akan menimpa kerajaan Israel di utara selama 390 tahun dan kerajaan Yehuda di selatan selama 40 tahun. Yang kedua, Yehezkiel juga diminta untuk makan dan minum seperti saat kota dikepung, yaitu roti dari campuran biji-bijian seberat 20 shikal atau 280 gram untuk saat ini, dan air 1/6 hin sehari atau sebanyak 1 liter. Umat yang dikepung akan mengalami kekurangan makanan dan penderitaan yang besar. Adapun makna gambaran itu adalah bahwa umat yang dikepung akan mengalami kekurangan makanan dan akan mengalami penderitaan yang besar. Yang ketiga, Yehezkiel disuruh membakar roti itu di atas kotoran manusia, suatu kenajisan besar bagi orang Israel, apalagi bagi Yehezkiel. Karena itu ia memohon supaya ia tidak hidup dalam kenajisan dan Tuhan memperbolehkan dia membakar rotinya di atas kotoran lembu. Sidang jemaat Tuhan, semua ini memperlihatkan dahsyatnya penghakiman Tuhan. Ketika Yerusalem diserang dan penduduknya menderita, itulah saat Tuhan sendiri menghukum umatnya. Hal ini sangat penting karena sesungguhnya umat hidup dalam pemberontakan sehingga mereka mengalami kejatuhan dan kesombongan mereka hancur di bawah penghakiman Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan lebih beranugerah dalam masa perjanjian baru karena ia tidak lagi menghukum umatnya sama seperti masa perjanjian lama. Padahal hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa semakin besar anugerah, makin tinggi standar yang dituntut, bukan? Jika umat Israel yang menerima hukum Taurat saja dihukum dengan begitu berat, apalagi kita yang telah menerima Injil Yesus Kristus. Penghakiman yang sama seharusnya menimpa kita juga, tetapi Tuhan telah menebus dan menguduskan kita. Karena itu, janganlah kita kiranya memandang rendah atau meremehkan anugerah yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Kalau kita menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita, dengan mau mati menggantikan kita, seharusnya mulai saat ini bersyukurlah dengan semua itu, dengan menjalani hari-hari dengan penuh takut akan Tuhan. Karena kalau bukan anugerahnya, karena kalau bukan Tuhan sendiri yang menebus kita, kita telah dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, anugerahnya melimpah bagi kita. Itu sebabnya, sebagai orang-orang yang telah dilimpahi anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, bersyukur dan jalani hari-hari dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan menjalani hari-hari dengan menjaga sikap hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali betapa anugerah Tuhan begitu mulia dan agung dalam hidup kita. Bersyukurlah atas semua itu dengan menjalani hari-hari dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah melimpahi hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa di dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.